Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan kepribadian. Pada kesempatan ini kelompok kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul penilaian dan evaluasi karakter siswa. Apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama yaitu ada pengertian penilaian, yang kedua ada penilaian karakter, yang ketiga prinsip penilaian karakter, dan yang keempat evaluasi pendidikan karakter. Pengertian penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini dapat dikategorikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap peserta didik memiliki ranah tersebut, hanya kedalamannya yang tidak sama. Ada peserta didik yang memiliki keunggulan pada ranah psikomotor atau keterampilan, namun keduanya harus dilandasi oleh ranah afektif yang baik. Pengetahuan yang dimiliki seseorang harus dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Demikian juga keterampilan yang dimiliki peserta didik juga harus dilandasi oleh ranah afektif yang baik, yaitu dimanfaatkan untuk kebaikan orang. Karakter merupakan bagian dari ranah afektif. Menurut Anderson, ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakter afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan, reaksi psikologi atau keduanya. Metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri. Namun hal ini menurut kejujuran dan mengungkapkan karakteristik afektif sendiri. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap peserta didik memiliki 3 ranah tersebut, hanya kedalamannya tidak sama. Ada peserta didik yang memiliki keunggulan ranah kognitif atau pengetahuan, dan ada yang memiliki keunggulan pada ranah psikomotor atau keterampilan. Namun harus diketahui oleh ranah afektif yang baik, pengetahuan yang dimiliki harus dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Demikian juga di keterampilan yang dimiliki peserta didik juga harus diketahui oleh ranah afektif yang baik, yaitu memanfaatkan untuk kebaikan orang lain. Penilaian karakter seseorang dapat dilakukan melalui laporan diri dan pengamatan. Data laporan diri diperoleh melalui instrumen angket dan data pengetahuan diperoleh melalui instrumen pedoman pengamatan. Data laporan diri diperoleh melalui instrumen angket dan data pengamatan diperoleh melalui instrumen pedoman pengamatan. Data kognitif diperoleh melalui pengukuran, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui kegiatan pengamatan. Untuk itu diperlukan instrumen sebagai pedoman untuk melakukan pengukuran dan pengamatan. Yang ketiga ada prinsip penilaian karakter. Prinsip penilaian karakter mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terintegrasi. Penilaian karakter dilaksanakan secara terintegrasi dengan aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik sehari-hari, baik dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, penilaian karakter dilakukan untuk keberhasilan proses pembelajaran. Penilaian sebagai dan untuk pembelajaran atau assessment as learning and for learning. Yang ketiga, bersifat multidata. Dalam pelaksanaannya, menggunakan banyak cara untuk mendeskripsikan karakter peserta didik, serta berbagai sumber informasi baik primer maupun sekunder. Yang keempat, lintas mata pelajaran. Memandang karakter peserta didik sebagai kesatuan utuh pengalaman belajar lintas mata pelajaran. Yang kelima, edukatif. Memiliki fungsi mendidik, membina, mengembangkan karakter peserta didik, dan tidak bersifat menghukum. Yang keenam,
bersistem dan terpadu dengan program sekolah, serta dalam pelaksanaannya melibatkan semua unsur yang terdapat dalam satuan pendidikan. Yang ketujuh, dilaksanakan secara berkesinambungan dan merupakan hasil belajar yang terus dikembangkan. Selanjutnya yaitu evaluasi pendidikan karakter. Evaluasi untuk pendidikan karakter dilakukan untuk mengukur apakah anak sudah memiliki satu atau sekelompok karakter yang ditetapkan oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, substansi evaluasi dalam konteks pendidikan karakter dalam upaya membandingkan perilaku anak dengan standar atau indikator karakter yang ditetapkan oleh guru atau sekolah. Proses membandingkan antara perilaku anak dengan indikator karakter dilakukan melalui suatu proses pengukuran. Proses pengukuran dapat dilakukan melalui tes tertentu atau tidak melalui tes atau non-tes. Adapun tujuan evaluasi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kemajuan hasil belajar dalam bentuk kepemilikan sejumlah indikator karakter tertentu pada anak dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan kelebihan desain pembelajaran yang dibuat oleh guru. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat efektivitas proses pembelajaran yang dialami oleh anak baik pada setting kelas, sekolah, maupun rumah. Berdasarkan tujuan evaluasi pendidikan karakter di atas, dapat dipahami bahwasanya evaluasi pendidikan karakter tidak terbatas pada pengalaman anak di kelas, tetapi juga pengalaman anak di sekolah dan di rumah. Tentu saja hal ini terbatas pada pengalaman belajar anak yang didesain secara khusus oleh guru. Dalam hal ini, desain RPP yang dibuat oleh guru memang betul-betul merumuskan pengalaman belajar anak di rumah. Artinya, evaluasi belajar anak di rumah tidak dilakukan jika memang guru tidak mendesain adanya pembelajaran di rumah. Evaluasi dalam pendidikan karakter bertujuan untuk mengetahui apakah dalam diri siswa sudah ada akhlak mulia dan beberapa sikap budi luhur yang ditetapkan. Hal itu dapat kita ketahui dengan berbagai dan bermacam-macam tes dan alat evaluasinya. Di antaranya, yang pertama, evaluasi diri oleh anak itu sendiri. Yang kedua, penilaian teman. Yang ketiga, catatan anekdot guru. Yang keempat, catatan anekdot orang tua. Yang kelima, catatan perkembangan aktivitas anak atau psikolog. Yang keenam, lembar observasi guru. Dan yang ketujuh, lembar kerja siswa atau LKS. Dan alhamdulillah semua materi telah tersampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.